Oke, Kak Siva, terima kasih untuk waktunya ya. Kak, kita mungkin akan diskusi sebentar lah, kayak itu setengah jaman gitu ya, dengan berbagai topik yang mungkin sudah kita bahas, gitu sih Kak. Nah, mungkin bisa perkenalan dulu dari Kak Siva. Oke, iya. Oke, halo, perkenalkan nama saya Syifa Rashida Adriani, biasa dipanggil Syifa. Saya merupakan psikolog klinis, lulusan S1 dari Psikologi Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikan di Psikologi Klinis Master di Universitas Gadjah Mada. Kemudian saat ini saya aktif berpraktik sejak tahun 2024. Kemudian selain itu saya juga mengambil sertifikasi pasangan gitu ya, gitu. Terima kasih. Oke Kak, baik. Sebentar Kak, ini sepertinya koneksiku agak kurang bagus ya. Sebentar Kak, maaf Kak ya. Sebentar, bentar, Kak. Ganti koneksi dulu. Atau koneksinya. Halo? Oh, Kak? halo, iya. Iya. Ah, Aman baru. nggak ya, Kak Yusa? Iya, ini baru lagi tadi ke apa? Patah. Oh iya, Gini aja Kak, nanti dilanjut aja di akhir oke. akhir. Apa mau diulang? Gak usah Kak di belakang aja. Nanti perkenalan diri sekaligus ya. Mungkin kalau perkenalan saya Kak Siva kayak gitu, terus mungkin kalau teman-teman mau ini silahkan. Jadi satu paket untuk gitu sih Kak. Nanti aja. Kita lanjutkan ke Oh, pertanyaan selanjutnya bacakan aja kalau gitu konseliknya. Kak. Heeh. Sip. Ini Oke, tadi oke, iya. dari aku yang mati atau dari Kak Siva ya? Tak ganti sinyal dulu ya Kak. Kenapa? Tak ganti sinyal dulu. Oh iya, iya. Silakan. Gitu. Oke, halo. Oke, iya, terdengar. Oke, baik Kak. Oke, ini, ini kita lanjutkan ya Kak ya. Ini sudah ke Iya. record. Nah, terima kasih Kak tadi sudah perkenalan. Terus lanjut ya gitu. Mungkin kan sekarang Kak Siva sebagai psikolog ya. Apa sih yang mungkin membuat Kakak terinspirasi atau mungkin ada kayak alasan sesuatu sampai bisa di posisi ini Kak kayak gitu. Oke, iya, sebetulnya memang dari dulu senang gitu ya untuk berinteraksi dengan orang lain, kemudian untuk membantu orang lain gitu ya. Memang saat penjurusan saat itu terpikirnya langsung ke jurusan-jurusan yang sifatnya sosial, misalkan yang sifatnya itu seperti helper gitu ya, seperti dokter atau kemudian psikologi gitu ya, atau jurusan-jurusan lain gitu yang berhubungan dengan membantu orang lain. Kemudian setelah dijalani memang mengarah ke psikologi begitu. Dan memang dari kecil saya memang suka topik-topik kalau misalnya baca buku gitu ya, suka topik-topik self help, pengembangan diri gitu. Karena kan kalau ke apa ke toko buku ada section khusus gitu ya tentang self development. Jadi dari kecil memang suka gitu ya mengenal diri sendiri, kemudian mengenal orang lain gitu. Jadi saya rasa jurusan psikologi adalah jurusan yang insya Allah cocok gitu ya untuk saya dan alhamdulillahnya memang cocok dan kemudian melanjutkan spesialisasinya ke psikologi klinis karena memang setelah mendalami ilmu psikologi tertariknya ke apa namanya membantu orang lain untuk menangani isu-isu atau masalah-masalah yang berhubungan dengan klinis, psikologi klinis seperti itu. Oke, baik Kak. Oh, berarti fokusnya ke klinis ya Kak? Iya, Ada beberapa informasi yang aku dapat kalau misal Kak Siva kan juga buka konseling couple ya Kak yang fokus ke relasi gitu sih. iya, Eh Biasanya yang mungkin muncul ya permasalahan di konseling couple atau relasi itu apa sih Kak? oke. Sebetulnya isu yang muncul di konteks relasi itu cukup luas gitu ya. Namun memang bisa kita kategorikan menjadi dua hal gitu ya. Kalau misalkan untuk
individu yang belum menikah, misalkan masih masa perkenalan, itu biasanya lebih apa namanya fokusnya pada mengeksplor tentang nilai-nilai mereka, kemudian mengeksplor apakah mereka cocok gitu dengan calon pasangan, apakah hubungan ini em, apa namanya akan akan baik gitu ya jika dilanjutkan ke depannya, kemudian tentang beradaptasi gitu ya dengan perbedaan pribadi pasangan. Tapi kalau misalkan yang sudah menikah akan lebih kompleks gitu ya daripada dalam tanda kutip hanya sekadar mengenal. Jadi lebih kepada karena ada banyak banyak hal yang banyak variabel-variabel lain gitu ya yang berpengaruh misalkan seperti peran keluarga besar, kemudian anak gitu ya, kemudian pengaturan keuangan bersama itu akan semakin kompleks begitu untuk apa namanya isu di hubungan itu. Cuman memang kalau secara umum gitu ya, ditanya secara umum memang masalah yang juga sering terjadi dalam hubungan adalah masalah komunikasi begitu. Itu tidak hanya sekadar kurang komunikasi, tapi mungkin komunikasinya sudah cukup, tapi caranya yang kurang efektif. Jadi misalkan ada silent treatment, kemudian salah satu pihak bersikap defensif gitu ya, kemudian ada ketidaktransparan gitu ya dalam berkomunikasi, gitu. Atau ya banyak sebetulnya ya hal-hal lainnya yang membuat relasi itu semakin memburuk begitu. Oke, baik Kak. Berarti termasuk termasuk permasalahannya di masalah terkait pasangan ini ya, kayak gitu. Mm-mm. Tadi disebutkan juga terkait komunikasi seperti itu Kak. Mm-mm. Yang pola komunikasi apa sih Kak yang mungkin lebih detailnya ya menjadi sumber masalah kayak gitu. Tadi kan sudah disebutkan ya Kak kayak gitu. Dalam menjalin hubungan dengan pasangan, mungkin sebelum atau sesudah menikah lah, kayak gitu. Iya, oke. Sebetulnya kalau dari teorinya Kurdek gitu ya, ada 4 jenis komunikasi yang biasanya diterapkan gitu ya oleh pasangan dalam hubungan relasi, baik itu relasi yang menikah gitu ya, atau ya relasi apa namanya hubungan yang belum dalam pernikahan seperti itu. Yang pertama itu memang yang paling adaptif yaitu positive problem solving, di mana masing-masing pihak itu jika ada masalah dapat membicarakan masalahnya itu dengan kepala yang dingin, kemudian dapat apa namanya fokusnya itu pada isunya bukan personalnya gitu ya, karena kan kadang yang bikin isu itu semakin buruk itu karena kita menyerang individunya, bukan bukan fokus pada mencari solusinya begitu. Nah, tapi kalau dalam positive problem solving ini bisa bisa berfokus pada isunya atau permasalahannya apa. Kemudian masing-masing pihak juga saling respect gitu ya, saling menghargai dan ada ruang untuk berdialog gitu, ada ruang untuk membicarakan masalah ini. Tapi kemudian gitu ya, ada gaya komunikasi lain yang kurang adaptif gitu ya, atau yang kurang efektif gitu jika diterapkan dalam hubungan, yaitu conflict resolution, di mana eh, salah satu pihak gitu ya, atau masing-masing pihak itu melontarkan serangan, serangan gitu ya, kepada personal lawan bicara gitu. Dan ini terkadang apa namanya terjadi jika seseorang itu kurang memiliki kontrol diri yang baik gitu ya. Jadi mungkin kadang ia melontarkan kata-kata yang tidak seharusnya dikatakan kepada pasangannya, atau mungkin juga berperilaku yang kurang baik atau yang menyakiti pasangannya, atau yang dalam bentuk ekstrimnya bisa KDRT begitu. Kemudian yang kedua adalah apa namanya sebentar aku lupa. Oh ya Kak, nggak apa-apa, santai aja, seingatnya aja. Conflict resolution, kemudian conflict resolution, conflict engagement, kemudian compliance. Nanti bisa di ini nggak ya, Kak Yusa? Apa mau Aman, dari aman awal? Kak. Nanti kita ambil Aman. penggal-penggalan dulu aja. Ini nanti tak Oke, fokus oke. ke pernikahan, jadi ada beberapa poin yang fokus ke pernikahan dulu aja. Soalnya topiknya banyak. Oh gitu, ya udah. Ya, ya. Ya. Oke, yang kedua itu compliance. Compliance ini artinya kepatuhan. Jadi di mana eh, mas apa salah satu individu gitu ya bersikap
nurut-nurut aja kepada pasangannya dari pihak yang lain gitu. Dan ini bisa karena ia tidak mau memperbesar masalah gitu ya, atau memang tidak mau membicarakan masalah itu, jadi dia akhirnya bersikap eh, apa namanya patuh gitu ya, patuh dan nurut gitu, apa namanya bersedia untuk dikendalikan gitu oleh pasangannya. Nah, ini kan sebenarnya tidak sehat karena ada salah satu pihak yang lebih superior gitu ya, dan ada salah satu pihak yang berada di kontrol di bawahnya begitu. Jadi salah satu pihak yang berada di kontrol itu eh, tidak bisa setara gitu ya dalam menyampaikan apa namanya pendapatnya. Kemudian yang terakhir adalah sebentar aku ini juga lupa. Compliance, conflict engagement, positive problem solving, sama menghindar. Kalau nggak salah menghindar. Menghindar ini ya itu tadi ya karena tidak mau. Tapi kalau ini kan kalau yang tadi compliance itu kalau karena dia nggak mau membuat masalah itu makin besar, tapi dia sikapnya malah mendekati pasangannya gitu ya. Dalam artian dia nurut gitu ya. Tapi kalau bagi yang menghindar ini, dia makin menjauh gitu, menjauhi pasangannya. Tapi intinya tetap sama, yaitu tidak mau membicarakan masalah itu gitu. Nah, biasanya untuk kasus-kasus yang menghindar ini, masalah itu bisa jadi bom waktu. Jadi karena mungkin masalahnya kecil gitu ya, tapi ketika itu semakin dipupuk, itu akan semakin besar dan pada satu titik gitu ya, bisa meledak. Suatu waktu bisa meledak kalau misalkan memang tidak diurai gitu ya secara perlahan. Begitu. Jadi memang yang paling baik yaitu menerapkan positive problem solving yang di awal tadi gitu guys. Oke, baik Kak. Kak, ini nanti kita bahasnya yang fokus ke pernikahan dulu ya, Kak. Nanti kalau kalau yang Oke, lainnya agak melebar kayak gitu. Jadi ini oke, soalnya oke. pembahasannya juga termasuk detail sih, tak lihat. Iya, oke. Ini aku balik ke awal dulu. Tadi kan permasalahan dulu ya Kak terkait pernikahan gitu. Tapi kalau misal di awal-awal ketika menikah itu sebentar, apa sih yang mungkin permasalahan yang berat ya ketika awal-awal menikah gitu ya, tahun-tahun pertama menikah kayak gitu, permasalahan-permasalahan yang muncul kayak gitu sih Kak. Oke, iya. Permasalahan yang umum muncul saat masalah pernikahan gitu ya. Heeh. Yang pastinya adalah adaptasi. Iya, yang pastinya adaptasi karena kan hubungan apa namanya mungkin yang sebelumnya pacaran gitu atau ta'aruf gitu itu kan apa masih ada jarak gitu ya, masih masih apa namanya ada jarak yang tidak bisa sepenuhnya melihat pribadi pasangan apa namanya secara utuh begitu ya karena mungkin masih ada jarak kemudian masih ada batasan waktu gitu. Namun ketika sudah menikah memang menghabiskan apa namanya sehari-hari bersama itu biasanya semakin terlihat bagaimana pola perilaku pasangannya dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu. Jadi untuk hal-hal yang kecil gitu ya, yang selama ini tidak terlihat, itu akan muncul saat masa awal pernikahan. Nah ini adalah PR-nya adalah bagaimana caranya untuk beradaptasi dengan perbedaan. Kalau misalnya ada perbedaan, dan pasti ada perbedaan sih gitu ya. Karena kan pernikahan itu adalah penyatuan dua individu gitu ya, dua individu dengan pribadi yang berbeda, kebiasaan hidup yang berbeda, kemudian nilai-nilai value hidup yang berbeda, kemudian juga penyatuan dua keluarga yang berbeda juga, eh, apa dengan culture yang berbeda gitu ya. Itu akan jadi PR gitu ya atau tugas gitu yang harus diselesaikan pasangan yang baru menikah. Kemudian juga eh, perlu untuk belajar tadi ya cara menangani konflik dengan efektif karena saat masuk ke jenjang pernikahan itu artinya kita harus bersiap untuk menghadapi konflik gitu. Karena pernikahan hanyalah awal gitu, awal dari hubungan yang akan terus dibangun gitu ya, terus dipupuk gitu ya seumur hidup gitu. Jadi perlu untuk bersiap menghadapi konflik dan bagaimana cara mengatasinya dengan efektif. Kemudian juga perlu untuk apa namanya eh, perlu untuk siap gitu, untuk selalu belajar, punya growth mindset. Jadi memang
harus kedua kedua belah pihak ini harus sama-sama bersedia untuk bertumbuh dan belajar, sama-sama harus mau untuk saling beradaptasi lagi di setiap jenjang pernikahan gitu. Karena kan pernikahan juga macam-macam jenjangnya, nanti misalkan punya anak, kemudian anaknya mulai masa balita, masa remaja, nanti kemudian akhirnya keluar dari rumah gitu ya, akhirnya berdua lagi. Itu kan masing-masing tahap pernikahan beda gitu ya, eh, tantangannya gitu. Jadi harus mau untuk belajar lagi sepanjang tahap pernikahan begitu. Oke Kak, baik siap. Terima kasih Kak. Ada nggak sih Kak, maksudnya pengaruh dari keluarga gitu ya terhadap pasangan gitu ya ketika kita menjalin hubungan gitu sih Kak. Itu Mm-mm. apakah itu bakal langgeng atau enggak, atau ya mungkin ada yang mereka tidak punya keluarga yang utuh kayak gitu atas sosoknya, sehingga ketika memang waktu ya menjalani hubungan gitu, mau menikah ataupun mau ya fokusnya ke menikah dulu sih, itu jadinya banyak yang timpang kayak gitu sih Kak. Mm-mm. Iya, kalau pengaruh pasti ada ya, heeh. Pasti ada karena bagaimana cara kita dibesarkan gitu ya, itu kan juga mempengaruhi nilai hidup kita, kemudian apa yang menurut kita wajar dan tidak wajar gitu ya, normal dan tidak normal gitu. Kemudian apa namanya, ya mempengaruhi cara berpikir kita gitu ya, mempengaruhi cara pandang kita terhadap mungkin gitu ya, misalkan eh, peran-peran domestik, siapa yang harus mengerjakan ini, siapa yang harus mengerjakan ini, itu kan juga dibentuk oleh bagaimana keluarga kita membesarkan diri kita, begitu ya. Pasti ada pengaruhnya. Eh, Hanya saja pengaruh itu tidak bersifat eh, apa namanya 100% gitu ya. Memang ada pengaruh, tapi kita sebagai individu itu punya kemampuan juga untuk berkembang gitu. Jadi kalau misalkan kita memang qadarullah tidak tumbuh dalam keluarga yang mungkin tidak utuh atau kurang ideal gitu kondisinya, jangan bersedih karena kita bisa kok untuk memutus luka pengasuhan itu, karena kita bisa gitu untuk belajar memutus rantai itu dan memilih pola-pola yang lain seperti itu. Begitu. Oke Kak, baik. Kak, terus mungkin ada nggak sih mungkin kayak pesan dari Kak Siva untuk teman-teman nih yang mau menikah tapi dia bingung gitu atau mau melakukan konseling kayak gitu, itu apakah ada harus persiapan dulu mau menikah, atau mungkin ada tandanya, atau pas waktu menikah mereka butuh waktu konseling kayak gitu sih Kak, untuk konseling couple ya kayak gitu. Oke, iya, iya, oke. Oke, nah ini uh, perlu banget kalau menurut saya gitu ya. Karena kalau menurut saya uh, konseling itu dibutuhkan memang tidak harus menunggu ada masalah, tetapi dibutuhkan ketika salah satunya gitu ya, kita ingin mengambil keputusan yang besar dalam hidup. Yang salah satunya adalah ingin menikah, seperti itu. Nah, kalau misalkan mau menikah, nanti perlu banget untuk kita coba apa mengenal diri sendiri, gitu ya. Kalau teman-teman memang merasa kesulitan gitu, atau hanya sekedar ya mau mengobrol aja gitu ya, mau mau berbagi apa namanya, melihat dari sudut pandang dari profesional gitu, atau melihat sudut pandang yang baru, itu teman-teman bisa konseling gitu ya, konseling persiapan sebelum pernikahan yang tujuannya adalah untuk mengenal diri sendiri dulu gitu ya, mengenal sebetulnya apa sih kelebihan kekurangan diriku, kemudian apa hal-hal yang sekiranya perlu aku perbaiki dulu gitu ya sebelum aku eh, apa melangkah ke jenjang yang lebih serius, yaitu jenjang pernikahan. Kemudian juga apa namanya, selain itu juga kalau misalkan memang sudah ada calonnya, nanti bisa diajak gitu untuk konseling bersama pranikah, agar kita bisa tahu apa sih kira-kira eh, masing apa namanya mengeksplor masing-masing pribadi dari pasangan ini, untuk kemudian kita coba cari apakah perbedaan itu bisa di apa namanya dicari jalan tengahnya gitu ya, apakah apakah pasangan ini cukup cocok gitu ya untuk melangkah ke jenjang pernikahan, atau sebetulnya ada hal-hal yang
akan sulit gitu ya kalau kalau misalkan memang nantinya diteruskan seperti itu. Oke Kak, baik. Oke. Ini mungkin mengkonfirm lagi ya Kak. Pesan Kak Siva untuk pasangan muda yang ingin menikah apa Kak? Pesannya. Oke, pesannya. Oke, pesan untuk lalu, oke, ulang ya, bisa. Oke. Oh Kak, santai aja, wis, gak apa-apa. Iya, 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 oke. Oke, pesan untuk teman-teman yang ingin menikah, yang pertama pastinya kenali diri ya terlebih dahulu. Kenali sebetulnya bagaimana sih karakteristik diri kita gitu ya sebagai seorang individu begitu secara utuh. Kemudian apa sih misalnya gitu ya kekurangan, kelebihan kita gitu. Karena ketika kita sudah mengenal diri kita, kita akan semakin mudah gitu ya untuk memetakan pasangan seperti apa yang cocok untuk melengkapi diri kita atau yang cocok untuk hidup berdampingan dengan diri kita. Karena kalau kita belum tahu diri kita seperti apa gitu ya, eh, nanti kitanya juga akan sulit gitu untuk menentukan orang yang sekiranya cocok gitu untuk menjadi pasangan hidup kita yang akhirnya gitu bisa berdampak ke ya tadi kurang cocok gitu ya, atau salah pilih pasangan gitu. Atau sebetulnya memang tidak perlu untuk cocok 100% ya teman-teman, karena memang tidak ada apa namanya pasangan yang saling cocok 100% begitu. Cuman at least kalau misalkan kita sudah tahu seperti apa diri kita, kita bisa mencari pasangan yang nyambung gitu ya, yang connect gitu dengan diri kita, yang apa namanya value-value hidupnya itu sejalan dengan diri kita, sehingga nantinya untuk ketika value hidupnya itu sudah sejalan, nantinya untuk hal-hal lain, untuk perbedaan-perbedaan lain gitu, ketika itu ada gitu ya di dalam diri pasangan, dapat dicari jalan tengahnya gitu. Yang penting hal-hal prinsipilnya itu sudah sejalan dengan teman-teman semua. Kemudian selain mengenali diri sendiri juga bersiap gitu ya untuk menghadapi konflik tadi gitu ya yang sudah saya sampaikan, dan cara untuk menghadapinya gitu. Teman-teman harus belajar gitu ya bagaimana cara menghadapi konflik dengan efektif. Karena dalam pernikahan itu pasti selalu ada konflik. Itu pasti gitu ya, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihindari. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana cara kita untuk mengatasinya dan menghadapinya gitu. Mudah-mudahan ketika kita sudah belajar untuk mengatasi konflik dengan efektif gitu ya, konflik itu bukan apa namanya media atau hal-hal yang selalu dihindari gitu yang akhirnya bisa menjadi bom waktu, tapi konflik itu adalah sebuah hal gitu ya yang bertujuan agar kita bisa mengenal lebih lebih baik gitu ya pasangan kita gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Eh, Oh ya, kemudian pesan yang lain adalah teman-teman perlu untuk memiliki mindset bertumbuh gitu ya, karena dalam pernikahan itu bukan tujuan akhir, tapi itu sebuah proses. Yang namanya proses pasti selalu ada perubahan. Nah, dalam perubahan itu cara kita untuk menghadapinya adalah kita memiliki sikap gitu ya, sikap untuk selalu mau untuk beradaptasi dengan perubahan itu, yaitu diakomodir dengan growth mindset tadi, yaitu bagaimana cara berpikir kita, sikap kita yang siap dalam menghadapi perubahan, dan kita ingin bertumbuh, ingin terus berproses sepanjang hidup kita gitu. Jadi ketika misalkan nanti ada masalah, menemui masalah gitu ya, eh, atau menghadapi fase-fase pernikahan selanjutnya, misalkan seperti sudah punya anak, anak balita, kemudian anak remaja, kemudian anaknya sudah keluar dari rumah, kemudian sudah fase berdua lagi gitu ya, itu bisa dihadapi dengan efektif gitu. Oke, baik Kak. Kak, ini sampai jam 3 ya? Iya, nah, Oke, ini aku mulai fokus ke topik-topik yang mungkin permasalahan selingkuh ya Kak, gitu. oke. Oke, oke Kak. Mungkin ini dulu sih, gitu. Sebelum masuk ke perselingkuhan gitu, gimana sih Kak cara
membantu pasangan yang sudah kehilangan rasa percaya ya ke kita kayak gitu. Seperti itu Kak. Kira-kira apakah memang ada pernah dapat case kayak gitu dan memang ya apa sih caranya kayak gitu Mm-mm. atau ya perlu melakukan counseling atau bagaimana sih Kak? Mm-mm. Oke, iya. Oke, untuk case-case seseorang yang sudah kehilangan rasa kepercayaan gitu ya kepada pasangannya, ini memang challenging gitu ya. Apalagi gitu jika dalam proses konseling itu hanya salah satu pihak yang berproses gitu dan tidak dibarengi gitu ya dengan pasangannya yang juga ingin berubah, itu akan semakin challenging. Tapi pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah perlu untuk memvalidasi gitu ya perasaannya, perlu untuk menerima gitu ya bahwa memang semua perasaan yang dialami gitu ya, itu adalah valid gitu. Perlu untuk distabilkan dulu emosinya, karena ketika kita langsung ke proses penyelesaian itu akan kurang efektif karena saat emosi itu masih intens, kita cenderung tidak akan bisa berpikir secara jernih. Jadi perlu untuk divalidasi, kemudian stabilisasi dulu emosinya. Kemudian yang kedua kita explore eh, apa namanya hal-hal spesifik apa yang membuat seseorang itu kehilangan trustnya. Misalkan perilaku-perilaku seperti apa gitu ya. Misalkan perselingkuhan begitu dan apa namanya dan ini sudah dilakukan secara berkali-kali. Berarti kan ini yang eh, dirasa hilang gitu ya dari sebuah hubungan itu adalah misalnya gitu ya adalah apa namanya perilaku pasangannya yang cenderung menutup-nutupi gitu ya ketika seseorang dia itu berkomunikasi dengan lawan jenis. Nah, ini ketika kita sudah bisa mengidentifikasi perilaku spesifik apa dari pasangannya yang membuat ia kehilangan rasa percaya, pelan-pelan coba untuk diubah perilaku yang seperti itu. Dan ini memang perlu untuk apa namanya perlu perlu perilaku yang konsisten ya. Konsisten. Sebetulnya ini perlu waktu juga gitu ya, karena misalkan perselingkuhan itu sudah dilakukan selama bertahun-tahun, ya mungkin juga diperlukan waktu gitu ya, yang juga bertahun-tahun untuk memulihkan rasa percaya itu, walaupun memang prosesnya berbeda ya pada tiap orang. Tapi perlu untuk waktu juga untuk memulihkan kepercayaan itu. Nah, ketika sudah apa namanya di mulai diubah gitu ya secara konsisten, kemudian juga dibarengi dengan komunikasi yang secara transparan. Jadi karena ketransparansi itu kan yang membuat salah satu hal gitu ya yang membuat rasa percaya kita itu meningkat gitu. Karena jika jika apa namanya pasangan itu sudah berkata bahwa dia sudah berubah, sudah tidak menghubungi lawan jenis lain gitu ya, tapi tetap tidak mau transparan gitu kepada pasangannya, pasangannya akan tetap curiga gitu ya, curiga terhadap perilaku pasangan tersebut gitu. Jadi memang perlu komunikasi yang transparan. Itu sih yang perlu untuk apa langkah-langkah yang harus dilakukan gitu ya ketika ada seseorang yang kehilangan rasa kepercayaan, apa namanya dan nanti bisa dievaluasi gitu ya apakah apakah apa namanya langkah ini efektif atau tidak, apakah memang eh, apa namanya pasangan itu semakin semakin menunjukkan perilaku perubahan atau tidak gitu. Karena kadang kalau misalkan hanya salah satu pihak yang berproses gitu ya, yang sementara salah satu pihak lainnya tidak menunjukkan keinginan dan kemauan untuk berubah gitu ya, itu akan sulit juga ya untuk membangun kembali rasa rasa percaya itu dalam hubungan. Jadi memang perlu untuk dua belah pihak yang saling berkontribusi begitu. Oke Kak, sebenarnya ada beberapa pertanyaan ya, tapi karena waktunya terbatas, jadi ini pertanyaan untuk yang paling penting. Nah, mungkin dari Kak Siva bisa perkenalan diri satu, terus Mm-mm. mungkin terkait permasalahannya apa, tadi agak mengenai sedikit ya Kak, kayak gitu. Permasalahan yang biasa sering tangani atau fokusnya Kak, kayak gitu. Sama yang terakhir itu, mungkin kalau teman-teman yang mau konseling bisa ke dengan saya.
Kak Siva gitu di Serang Live ada itu jadwal bookingnya. Itu sih Kak. Bisa dipaham ya, tiga perkenalan, ada penjelasan kayak permasalahan yang bisa saya tangani gitu, sama mungkin kalau mau konseling bisa ketemu saya di Serang Live kayak gitu. Serang Live, tulisannya Sharon kayak gitu. Nobat Sharon atau Sharon Live kayak gitu. Gitu sih Kak. Hmm, oke. Aman? Oke, oke, ya, aman. Oke, silakan Kak, bisa perkenalan. Oke. Halo, nama saya Syifa Rashida Adriani, biasa dipanggil Syifa. Saya merupakan psikolog klinis yang merupakan lulusan S1 dari Psikologi Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikan Master Psikologi Profesi Klinis di Universitas Gajah Mada. Saat ini saya aktif berpraktik sejak tahun 2024 dan saat ini fokus dalam banyak gitu ya menangani isu-isu relasi, terutama relasi pernikahan, kemudian juga pertemanan di lingkungan kerja, kemudian juga pengembangan diri, kemudian juga di isu-isu klinis seperti depresi dan kecemasan. Pendekatan yang saya lakukan gitu ya, yang saya gunakan di antaranya pendekatan humanistik, kemudian cognitive behavioral therapy atau CBT, juga BT atau behavioral therapy. Kemudian selain saya menempuh pendidikan S1 dan S2, saya juga mengambil sertifikasi untuk mendalami eh, kemampuan konseling pasangan dari Prepare and Reach, yaitu sebuah lembaga gitu ya, lembaga sertifikasi dari USA. Untuk teman-teman yang ingin konseling dengan saya, baik itu tentang permasalahan pasangan gitu ataupun masalah individual gitu ya, masalah diri sendiri, bisa menghubungi saya di Seren Live. Terima kasih. Terima kasih Kak. Oke, ini kita tinggal 5 menit lagi. Nanti eh, untuk videonya coba aku cek-cek dulu ya Kak. Mungkin nanti aku ngambilnya itu nggak sepaket kayak misal kan tadi ada tiga tips ya Kak. Misal dalam hubungan atau apa kayak gitu. Nanti tak ambil beberapa potong aja, tak tampilin nanti ke akhir baru perkenalan ke Kak Siva kayak gitu sih Kak. Gitu. Oke, iya, iya. Heeh. Oke. Kalau misalkan belum ada yang bagus, misalkan mau tag lagi nggak apa-apa sih Kak Yusa. Aman Kak, nggak Atau apa-apa. Nanti pasti tak kirimkan ke Kakak kok gitu. Kalau nggak oke. oke ya nanti diulang lagi aja nggak apa-apa gitu. Oh, Heeh. oke, oke. Mungkin aku nggak tahu ya, apakah mungkin kakak juga sambil lihat pertanyaannya jadi agak itu nge, nge, ngulang-ulang lagi atau ya wis sambil berjalan ngomong aja kak. Oh, gimana maksudnya? Tadi pas kakak ngomong apakah sambil lihat pertanyaannya yang tak kirim kemarin kak? Oh, enggak. Oke oke. Atau mungkin nanti metodenya coba tak rubah ya gitu ya, wis kayak ngobrol biasa aja. Oh, Mungkin dari case Kak Siva apa terus tak dalami aja kayak gitu. Seperti itu sih kak. Jadi sambil mengalir aja nanti tak ambil tetap mau ambil potong-potongan aja sih kak kayak gitu. oke. Heeh. Oh iya Kak, kemungkinan mungkin di bulan ini aku juga akan mengambil konseling dengan Kak Siva sih Kak. Kira-kira, Oh tak, ya. iya, ini mungkin waktunya tak sesuaikan dengan Kak Siva aja ya, kayak gitu nanti. Tapi kalau kayak gini kan ini ya dual relationship ya Kak Yusa. Oh iya,